menemukan keseimbangan antara egoisme dan altruisme. Ini mungkin akan jadi perjuangan seumur hidup kita. Karena hidup itu akan selalu kita harus menemukan titik seimbang tadi. Manusia tidak boleh terlalu altruis seperti tadi. Tidak peduli dirinya mengorbankan yang lain. Tapi juga tidak boleh terlalu egois. Hanya mengikuti keinginannya, tidak peduli keinginan orang lain. Dua-duanya negatif. Maka jalannya kalau mau dipakai rute ya, yang pertama kita cintai diri kita. Kita kenali keinginan-keinginan kita. Kita pahami cita-cita kita. Ini yang pertama. Ini dulu. Kalau ini kita tidak kenal, ya kita sulit nanti berdialektika, berhubungan dengan yang lain. Kita pahami dulu, oh saya itu ingin ini sebenarnya. Saya itu tipe orang yang begini dan cita-cita saya ini. Ini keinginan ya. Kemudian yang kedua, baru kita semaikan keinginan itu, kita dialektikakan dengan lingkungan sekeliling, termasuk dengan orang tua, mungkin juga sahabat, dosen, guru, dan lain sebagainya. Yang dari situ, tidak kemudian kita kaku, yang namanya dialektika itu bisa naik, bisa turun. Oh, setelah saya lihat situasi, cita-cita saya ini tidak realistis ternyata. Pingin sih saya jadi dokter, berarti harus kuliah kedokteran. Lah bapak saya masih nanggung anak 7. Sementara kerjanya hanya tani. Saya tidak optimis juga bisa dapat beasiswa di mana kemampuan saya. Misalnya. Kayak gini kan negosiasi namanya dengan realita. Jadi jangan serta-merta mengorbankan keinginan kita, juga jangan serta-merta tidak peduli dengan keinginan kita. Mari kita menginginkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu serealistis mungkin. Orang sering pakai istilah bercita-citalah setinggi mungkin. Berarti apa? Setinggi-tingginya tapi yang mungkin. Ego itu kan biasanya isinya dorongan untuk ini, untuk itu. Selama masih realistis jalan. Tapi kalau enggak realistis itu bisa karena tingginya, bisa karena wah saya ingin sih begini. Tapi kalau saya melakukan ini menyakiti hati orang tua saya. Padahal ini bukan hal yang penting-penting amat sih. Enggak apa-apalah saya ikuti orang tua saja. Enggak masalah. Tapi kan saya tahu keinginanku, saya hargai, hanya saja tidak realistis saja atau kurang ada dukungan yang akhirnya bisa saja malah menyusahkan semuanya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya adalah mental kita yang luwes. Luwes itu tidak kaku, tidak rapuh. Rapuh itu mudah hancur. Kaku mudah patah. Jadi bukan mengorbankan cita-citamu, tapi menegosiasikan, mengadaptasikan, dan lain sebagainya. Misalnya, di sini ada yang ingin, Pak, segera selesai, Pak, ini zuhur, Pak. Yang sana, oh nanti lah, Pak, zuhur itu masih sampai berapa jam lagi juga masih zuhur. Itu kan ya, dua-duanya juga harus mau nego. Iya sih, Pak, ini sudah zuhur, tidak apa-apa lah, Pak, biar ngomongnya tuntas, nanti kalau tidak tuntas malah ganjel, malah jadi masalah. Yang sini juga iya sih Pak, zuhur itu sampai nanti, tapi memang kalau lebih awal lebih baik. Ini kan lebih namanya luwes. Dan saya tidak tahu ya, kalau teman-teman punya Al-Quran zaman dulu, itu di tengah-tengahnya juz 15 itu baris ke-7 apa berapa itu ada satu kata yang diwarnai merah. Besar sekali. Bunyinya apa? Iya, wal yatalattaf. Wal yatalattaf itu dan berlemah lembutlah. Lemah lembut itu lentur, tidak kaku tapi juga tidak rapuh.
Latif itu simbolnya lentur. Lentur itu seperti sabuk. Dibolak-balik, ditekuk-tekuk, menyesuaikan besarannya perut bisa. Ini namanya lentur. Kalau kita kaku, kita akan nabrak banyak orang, menyakiti, mematahkan banyak orang. Kalau kita rapuh, kita sendiri yang gampang hancur. Maka yang lebih enak apa? Kita lentur dan liar. Iya, kita punya cita-cita, tapi bisa menegosiasikannya, bisa mendialektikakannya, bisa menyesuaikan, mengadaptasi dengan situasi. Caranya begitu. Itulah jalan tengah antara egois dan altruis. Kalau altruis, sudahlah saya korbankan cita-cita saya. Kalau egois, pokoknya yang lain harus ikut mau saya. Egois. Kita ambil yang tengah-tengah. Kalau sama orang tua berarti ya, ayo jalan komunikasinya yang baik dihidupkan. Sambil bernegosiasi. Yalah Pak, kalau begitu saya enggak kuliah itu, tapi ini ya, kalau saya itu, itu namanya negosiasi. Jangan kaku, jangan rapuh, tapi lentur. Kuncinya di situ. Nah, kemudian ada tadi pertanyaan, Pak, cinta itu kan anugerahnya Allah, Pak. Tapi kenapa sih kadang bisa membuahkan kesedihan, bisa jadi problem trust dan lain sebagainya. Seperti saya bilang tadi ya, anugerahnya Allah itu hadirnya rasa cinta. Tapi cara kita mengelola cinta itu ada dalam kuasa kita. Apakah menghasilkan kegembiraan atau kesedihan itu kita yang mengelolanya. Apakah kita akan setia atau kita akan berkhianat itu kita. Makanya tadi kita pakai rumus standing in love, tidak sekedar falling in love. Ayo kita jalankan, kita tegakkan cinta ini sebaik yang kita mampu. Karena kalau tidak, ya bisa saja membuahkan kekecewaan, bisa membuahkan penyesalan, bahkan bisa menghadirkan putus asa. Ketika kita tidak mampu menjalankannya dengan baik. Misalnya tadi, dengan alasan jatuh cinta, kita melakukan dosa ini, kemaksiatan itu. Ya pada akhirnya yang susah kita sendiri. Bukan salah cintanya, tapi salah kita yang menggunakan cinta atas nama cinta melakukan hal-hal yang negatif. Dilakukan sepositif mungkin. Bahkan mungkin teman-teman ngalami ya. Saya cinta sih Pak, tapi sekarang bukan milik saya lagi. Terus kalau sudah begitu, apa saya tetap harus mencintai? Harusnya ya pada siapapun termasuk pada mantan, ya tetap harus kita cintai. Meskipun ada meskipunnya. Cara mencintainya pasti berbeda. Jadi berarti yang penting apa? Cara mencintai, bukan rasa cinta itu sendiri. Kalau rasa cinta di luar kuasa kita, tapi cara mencintai dalam kuasa kita. Kalau dia jadi milik orang lain, apalagi sudah nikah, ya caranya jangan kayak dulu waktu dia belum nikah, bisa ditawur orang banyak kita. Bisa masalah besar itu. Cara mencintainya beda. Kalau dulu dengan cara mendekat-dekat, karena kamu sudah miliknya orang lain, saya mencintaimu dengan cara menjauh. Jadi kadang-kadang ada momen di mana saya menjauhimu itu justru karena saya cinta. Saya tidak menyapamu, justru tidak peduli padamu, itu justru demi kebahagiaanmu. Ini yang saya sebut cara mencintai. Sehingga nanti tidak muncul kesedihan, tidak muncul problem trust, dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu ya teman-teman, sekedar tanggapan, kejar terus rasa ingin tahumu karena tidak ada jawaban yang tuntas dan juga situasi di lapangan tidak sesederhana teori di kitab-kitab. Butuh kejelianmu, kecerdasanmu membaca situasi dan menggunakan teori yang pas. Wawasan, bahan pertimbangan untuk problem solving.
Yang pertama tadi tentang remaja generasi hari ini yang mungkin banyak perilaku, banyak fenomena yang kalau kita lihat memprihatinkan. Nah, mungkin menarik fenomena ini kalau kita lihat ya belakangan banyak kasus-kasus. Kalau di Jogja itu kemarin ada kasus kelitih. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, anak-anak SMP yang mencari jati diri kemudian mengambil jalan singkat. Anak-anak ini karena melakukan hal itu, mari kita pahami anak-anak usia ABG, anak-anak yang usia masih sangat remaja, itu biasanya mengalami satu krisis eksistensial sehubungan dengan pengakuan. Mereka ini akalnya jalan, perasaannya hidup, tapi mereka sering tidak diperlakukan sebagai manusia yang mandiri. Suara mereka jarang didengar, keberadaan mereka jarang dipertimbangkan oleh lingkungannya. Mereka diperlakukan sebagai objek saja oleh lingkungannya. Di rumah diobjekkan oleh orang tuanya, di sekolah diobjekkan oleh guru-gurunya. Mungkin di masyarakat juga dianggap anak kecil tidak tahu apa-apa, harusnya manut saja. Dan itu bergejolak jiwa mereka. Jadi mereka ini merasa sudah manusia, punya jati diri, punya identitas, punya keinginan. Kok ya suaraku tidak didengar, keberadaanku tidak ditanggapi. Itu menggelisahkan bagi mereka. Maka sebenarnya tugas pertama kita adalah menerima dan memahami mereka. Ini kunci sudah. Kita itu sering mendatangi mereka dengan ideal-ideal yang ada di kepala kita, kemudian memaksa mereka mengikuti ideal kita. Itu yang membuat mereka resisten. Resisten itu mereka tidak menerima kehadiran kita. Kita nasihati sebanyak apapun tidak akan masuk ke mereka. Karena mereka sudah menganggap kita bukan mereka. Makanya anak-anak yang kelite itu pernah ada yang ditangkap, itu jawabannya menarik. Ya saya kalau melakukan ini ternyata semua orang perhatian sama saya. Sebelumnya tidak ada satupun yang perhatian. Orang tuanya mungkin capek bekerja mencari uang. Di rumah hanya nagih, dia harus jadi anak soleh, anak rajin, anak yang nilainya tinggi. Begitu nilainya jatuh dimarahi. Di sekolah dia juga dituntut ini itu oleh gurunya. Kalau dia nilainya jelek, dibodoh-bodohkan, di ranking, di level bahwa dia ada di ranking bawah, sementara temannya yang lain ranking tinggi. Secara tidak sadar terus sekolahannya mendegradasi dirinya, meletakkan dia di posisi rendah, kalah oleh banyak temannya yang lain. Betapa tertekannya mereka. Itulah yang kemudian membuat mereka kadang melakukan hal-hal aneh-aneh, mencari pelarian sendiri sesuai usia mereka, sehingga melakukan hal-hal yang negatif. Maka menurut saya kuncinya adalah kita menemani mereka, kita mendampingi mereka. Kita tidak hanya menceramai mereka, tapi juga mencontohkan pada mereka apa yang baik dan apa yang terbaik yang harus dilakukan. Jangan menyuruh dan mengajak sesuatu yang kita tidak melakukannya, karena pasti tidak akan ampuh. Dek, mbok yo rajin baca gitu loh biar pinter. Kita sendiri males baca, pasti tidak ampuh. Kita tinggal tampakkan pada mereka betapa asiknya membaca bolak-balik tanpa harus ngajak dia baca. Kemungkinan dia akan tertarik ikut membaca. Jadi anak-anak seusia itu sangat sulit kita dikte. Dia agak pemberontak. Jalan paling efektif mengajak, kita ciptakan lingkungan
teladan-teladan, circle-circle yang menarik mereka, yang mereka tergerak untuk niru. Oh, kalau hafal Quran itu keren loh, coba lihat itu. Di sweet-sweet sama misalnya. Banyak orang kagum pada dia. Oh, kalau ini gitu loh, coba kalian tampakkan. Bikin ekosistem yang membuat mereka tertarik pada ideal-ideal yang kita inginkan. Jangan hanya diceramai, dimarahi, tidak akan efektif. Usia-usia segitu jiwa pemberontaknya besar. Memang yang saya sampaikan ini berat untuk dijalankan, tapi menurut saya ini yang paling efektif. Kalau hanya diceramai, dikasih dalil, tidak ngefek ke mereka. Adikku, jangan kamu bohong. Sebagaimana Al-Quran suratnya tidak cocok, mereka tidak nyambung. Capek mereka dengerin kita gitu. Tunjukkan pada mereka bahwa yang baik-baik juga asik. Tidak hanya yang buruk-buruk. Kelitih kalah asik dibandingkan ngaji bareng-bareng apa bareng-bareng yang baik. Yuk, daripada buang waktu untuk menyakiti orang, kamu pingin bisa mancing kah, pingin bisa melihara ikan kah, pingin bisa nanam-nanam apa-apa, ini juga asik kok, banyak kok. Ayo kita bikin keasikan-keasikan untuk mereka sehingga mereka teralihkan dari negativitasnya. Nah, itu menurut saya beberapa clue untuk mengatasi adik-adik kita. Ini PR generasi sebenarnya. Terima kasih di usia kalian sudah mulai mikir itu, mungkin karena ada jurusan-jurusan pendidikan, tarbiyah itu yang fokusnya ke sana. Terus yang kedua, Pak, gimana jika ada orang yang tidak sepemikiran dengan kita? Oke ya, untuk semuanya saja mari kita ingat-ingat, hidup ini ada namanya sunnatullah. Sunnatullah ini ya hukum Allah. Kalau bahasa kita kodok, ketetapan Allah sejak zaman azali. Di antara sunnatullah itu adalah perbedaan. Jadi yang pertama harus kita ingat-ingat, berarti perbedaan itu niscaya. Kalau ada satu isu, pasti akan ada banyak pendapat, banyak pandangan. Dan itu niscaya. Niscaya itu tidak mungkin terelakkan. Pasti beda-beda. Mana baik, mana buruk, mana cocok, mana tidak cocok. Mana harmonis, mana tidak harmonis, itu niscaya. Yang menurut kita sudah baik, itu bagi yang lain mungkin belum baik. Dan itu biasa. Kayak begini nih, mungkin ada kalian nanti foto ya, terus di-share. Itu ada yang komentari, itu santriwati kok sama ustadznya di depannya ya, santriwati itu kan harusnya, mesti ono sing ngomong ngono. Padahal kita juga enggak ngapa-ngapain saja tadi ya ngaji beneran. Tapi ada yang mikirnya ke sana, yang dilihat itu. Kalian kan sering lihat komen-komen, wah saya gagal fokus nih, wah saya gitu. Yang enggak seharusnya dilihat, yang enggak harusnya dikomentari. Jangankan itu, saya pernah ada komentar itu, ini masjid loh ya, kok dikasih background gini sih, ini namanya enggak menghargai masjid. Oh, nasi ngono. Padahal masjid kita pakai kajian itu kan bentuk penghargaan kita bahwa masjid tidak hanya pusatnya peribadatan, tapi juga pusatnya peradaban dalam Islam. Rasulullah merencanakan perang, ngatur strategi juga di masjid. Wong Rasulullah rumahnya gandeng sama masjid. Aktivitas-aktivitas apa-apa ya di masjid. Tapi ada saja orang yang ke sana. Itulah manusia, niscaya pasti akan muncul perbedaan. Maka yang lebih penting harus kita sadari, bukan semua orang sepakat di satu pandangan, tapi yang lebih penting adalah manajemen perbedaan. Cara kita menyikapi perbedaan, itu lebih penting. Makanya kemarin rame misalnya pandangan pluralisme. Pluralisme itu apa-apa serba plural. Sebenarnya tidak masalah pluralnya. Pluralitas itu niscaya, dalam hal apapun pasti itu. Yang lebih penting apa? Bagaimana kita menyikapi pluralitas tadi. Gimana sih menyikapi keragaman? Dan itu kalau Islam rumusnya banyak. Boleh teman-teman nanti cari ya kitab-kitab yang ada dalam tema
Adabul Ikhtilaf fil Islam. Etika berbeda pendapat dalam Islam. Itu kitabnya banyak dari beberapa ulama. Ini bukan judul kitab ya, ini namanya genre kitab. Genre itu kitab jenis ini loh. Kalau Ta'lim Muta'alim itu kan kitab genrenya Adabut Ta'allum, etika belajar. Tapi kalau ini etika berbeda pendapat. Ada kitab yang judulnya Adabul Bahsi wal Munadoro, adab berdiskusi dan bertukar pandangan. Nah, ini jenis Adabul Ikhtilaf tadi. Semoga teman-teman nanti ada, kalau ada waktu bikin kajian khusus untuk membahas Adabul Ikhtilaf ini. Kenapa? Ikhtilaf itu niscaya. Apalagi di sini di pesantren mungkin fikihnya kuat. Fikih itu kan selalu isinya beda pendapat. Selama ini kelihatan di medsos-medsos itu banyak orang yang belum mateng. Ilmunya mungkin luas, tapi aspek Adabul Ikhtilafnya masih lemah. Padahal perbedaan itu harusnya kekuatan membuat kita kaya, tapi sering malah jadi blunder. Jadi kita malah pecah-pecah jadi lemah. Itu lemahnya bukan karena perbedaan pendapatnya, tapi karena adab ikhtilafnya masih belum bagus. Jadi yang kedua itu, jadi jawabannya adalah ayo belajar adab ikhtilaf. Etika bertukar pikiran, berbeda pandangan. Nah, kuncinya di situ. Terus tadi ada juga pertanyaan kedua, gimana sih Pak membawa rasa cinta tadi ke ranah ilahiyah? Kalau dalam Islam, apapun yang kita lakukan, yang kita jalankan, termasuk menghidupkan cinta, harusnya berorientasi ilahiyah. Maksudnya begini loh, semua yang kita jalankan itu harusnya membuat kita tambah dekat dengan Allah. Apapun itu. Kenapa? Karena rute hidup kita itu ilaihi roji'un. Kembali pada Allah. Kita itu lillahi wa ilaihi roji'un. Berarti hidup benar itu hidup yang menuju Allah. Berarti perjalanan kita benar kalau kita tambah dekat terus, tambah dekat terus, tambah dekat terus pada Allah. Kenapa? Wong memang rutenya menuju Allah. Kalau saya menuju Jogja, saya berjalan menuju Jogja, itu kan jalan saya benar kalau saya tambah dekat dengan Jogja, tambah dekat dengan Jogja, tambah dekat dengan Jogja. Kok tambah jauh, kemungkinan saya sesat, salah. Berarti apa? Perbuatan apapun, tindakan apapun, amal apapun yang kita jalankan, mari kita hitung, ini membuat saya tambah dekat apa tambah jauh dengan Allah. Wah, gara-gara cinta ini Pak, saya malah jadi males sholat. Tambah jauh berarti dari Allah, ada yang salah dengan rutemu menghidupkan cinta. Pastikan semuanya membuat kita tambah dekat dengan Allah. Pak, ini saya jatuh cinta nih, makanya saya tambah rajin sekarang belajar. Rajin sekarang ngaji biar cepat lulus, cepat dapat kerjaan, terus bisa nikah, terus. Nah, itu mungkin tambah dekat dengan Allah. Pastikan ya, apapun itu. Tidak hanya yang cinta tadi. Mondok di sini, bahkan sekedar makan minum. Nah, itu saya makan minum biar kalau ibadah kuat. Ini jadi tambah dekat dengan Allah dengan melakukan ini. Jadi itu caranya kalau bahasa filsafat namanya melakukan transendensi. Jadi menaikkan level dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita miliki. Kemudian tadi pertanyaan ketiga, Pak, apa benar sih Pak? Perbedaan itu kalau dibahas hanya kemudian tumbuh masalah. Bisa iya, bisa tidak. Cuma problemnya hari ini tidak sesimpel dulu. Hari ini itu perbedaan akan selalu terekspos. Antara lain karena dunia kita tidak hanya dunia nyata, tapi juga dunia digital. Pembantaian Israel, kejamnya Israel pada Palestina itu sejak zaman dulu, sejak zamannya Yasir Arafat, sejak zamannya itu. Tapi kenapa sekarang rasanya dekat sekali dengan kita? Media sosial.
Nggak ingin tahu pun kita dikasih tahu. Nggak ingin bahas pun itu disodorkan pada kita, ditanyakan pada kita. Mau tidak mau kita berhadapan dengan itu. Jadi mau nggak mau ya harus kita bahas. Karena apa? Kita pasti terlibat dan dilibatkan oleh gaya hidup hari ini. Itu yang membuat kadang kita kerepotan. Pura-pura tidak tahu bisa, tapi sebenarnya ya namanya pura-pura, ya sebenarnya itu kegelisahan, problem, masalah. Saya tidak mau tahu, perdebatan antara, apa yang sekarang rame ya, nasab, wah sekarang rame ya, perdebatan, kita kan sebenarnya juga, males aku tidak mau tahu, tapi kan persoalan itu tersodor terus, tersaji terus ke hadapan kita. Mau tidak mau ya kita terus terlibat di situ. Maka tadi solusinya bukan lari dari masalah, tapi kita manajemen masalah, manajemen problem solving, dan manajemen perbedaan pendapatnya yang harus kita garap. Kuncinya di situ sebenarnya. Ya nanti mentalnya kita benahi, mental kita juga kita benahi, kemudian solusi kita cari semaksimal mungkin, sambil tetap tentu saja jangan overthinking. Kita problem teman-teman hari ini itu kan sering overthinking. Mikir yang terlalu luas, terlalu jauh, tidak pada tempatnya. Buntu pun masih kita bahas terus. Itu terus jadi masalah, membuat kita stres, depresi. Nah, saran saya untuk teman-teman di usia ini, nikmatilah segala yang kalian hadapi, termasuk masalah, termasuk kepahitan, termasuk kesulitan. Karena justru dengan masalah, dengan kepahitan, dengan kesulitan itulah kalian akan jadi lebih tangguh. Mintalah diri yang kuat menghadapi apapun masalah. Jangan hanya minta kita tidak ada masalah. Karena tidak ada masalah itu berarti ya kita tidak berkembang. Kita itu berkembang dengan cara menaklukkan masalah demi masalah. Oke ya teman-teman, jadi itu tidak apa-apa kok. Pak, ini kan saya gelisah sekali Pak, ada perdebatan, ada pertarungan, tidak apa-apa. Kamu nikmati saja. Coba kamu, kalau memang mau ikuti saja, tapi sambil menikmati. Bukan sambil stres dan depresi. Insya Allah nanti akan banyak hikmah kamu temukan di mana-mana, banyak pelajaran yang justru menguatkanmu ke depannya. Jalannya seperti itu. Jadi maksudnya menghilang itu, kita itu kan sering terlalu terlibat dalam keramaian, sering tenggelam dalam keseharian, sehingga akhirnya kalau bahasanya filsafat itu tidak kritis, tidak reflektif, tidak kontemplatif hidupnya. Rutin saja ya, tiap hari begitu, nanti bangun ngapain, kerja, terus pulang ngapain, dan seterusnya. Itu rutin saja. Tidak meningkat hidup kita. Kalau bahasanya Rasulullah, tidak yaumuhu khairun min amsihi. Jadi hari ini itu kan harusnya lebih baik dari kemarin. Nah, karena kita rutin terus, hidupnya terus tidak meningkat-meningkat. Jadi Mbak Dita, mungkin Mas Nurhadi juga kan sering merasakan, aku kok gini-gini aja ya. Aku kok enggak berubah-berubah ya. Sudah sekian tahun ini ya gini aja. 4 tahun yang lalu jomblo, sekarang ya jomblo. Aduh Pak, jangan gitu Pak. Langsung gitu. Enggak improve. Ya, yang baik-baik ya. Kemarin males tahajud ya, sekarang ya tetap males misalnya. Untuk bisa kita tahu di titik apa harusnya kita meningkat, di titik mana harusnya kita lebih baik, itu saatnya kita agak mengambil jarak sebentar. Karena biasanya kalau masih terlibat terus-menerus itu kita sulit menemukan di titik-titik mana kita harusnya improve. Kalau bahasanya ulama zaman dulu itu muhasabah. Bisa dengan cara uzlah. Uzlah itu menjauhkan diri sebentar dari keramaian.
Kalau teman-teman sulit, kalau siang boleh malam hari. Kalau sulit setiap hari boleh seminggu sekali. Kalau sulit seminggu sekali boleh sebulan sekali. Sulit sebulan sekali ya paling tidak setahun sekali lah. Kita menghitung, memuhasabahi hidup kita. Di situ kita kenal jati diri kita. Oh ternyata selama ini aku ini begini. Berarti harusnya bagaimana? Meningkatnya yang seperti apa? Itu mungkin makna dalam dari kata menghilang, menemukan jati diri. Bukan menghilang, lari tadi tanggung jawab loh ya. Bukan menghilang, menghindari masalah. Enggak. Jadi menghilang untuk fight back, kembali lagi jadi lebih luar biasa dari sebelumnya. Nah, tapi itu tadi yang menghindar dari tanggung jawab dan menghilang tiba-tiba begitu saja gitu. Ini beberapa waktu lalu ada fenomena ya gitu. Di Jogja lagi, 2 orang mahasiswa ya mengakhiri hidupnya gitu. Menghilang Gitu, tapi literally menghilang gitu Pak. Jadi gimana ya Pak untuk orang-orang ya mungkin juga sebenarnya bukan cuma orang-orang, kita nggak tahu, siapa tahu kita juga sebenarnya ada dalam posisi seperti itu gitu. Ya udah saya pengen menghilang aja karena ribet sama urusan sekolah, kerja, kuliah apa segala macem gitu kan. Biar kita tuh tetap ya nggak ada lah kata-kata seperti itu. Maksudnya membedakan menghilang yang tadi gitu yang bisa bangkit kembali, tapi dengan yang udah di spread aja itu gimana ya Pak ya? Oke, jadi memang kemarin ada cerita ya mahasiswa yang mengakhiri hidupnya mungkin karena banyak masalah. Banyak masalah dia tambahi masalah lagi. Kalau kemarin dia susah sendirian, sekarang dia menyusahkan orang banyak. Sampai kampusnya juga susah ya. Baik, sejauh yang saya tahu ini untuk teman-teman ya mungkin kesempatan membacanya agak terbatas atau kesempatan merenungnya tidak banyak. Sejauh yang saya baca dari filosof manapun, apakah itu Barat, apakah Timur, apakah itu Nietzsche, apakah itu Albert Camus, apakah itu Imam Ghazali, Ibnu Rus, tokoh sosiolog, psikolog manapun, tidak ada satupun yang bilang bahwa mengakhiri hidup itu solusi. Hampir semuanya bilang itu masalah, itu problem. Jadi teman-teman mungkin terbatas bacaannya, terbatas waktu berpikirnya, pokoknya percaya saya saja. Sejauh yang saya baca dari para filosof itu, mengakhiri hidup tiba-tiba itu masalah. Bahkan Albert Camus itu punya quote yang terkenal sekali. Hidup ini sangat absurd, enaknya bunuh diri saja apa ngopi? Kata Albert Camus, ngopi saja yuk. Nah, jadi kalau teman-teman begitu jenuhnya dengan hidupmu banyak masalah, ayo ngopi ya. saja yuk, enggak usah mikir terlalu dalam. Nah, jadi teman kita tadi yang mungkin mengambil keputusan itu, bagi saya itu keputusan yang sangat tidak cerdas. Jadi masuk dalam ranah yang dia sendiri tidak jelas, tidak bisa menjangkau. Hidup yang sadar itu kita berangkat kemanapun kita tahu. Ini nanti mau jadi apa, akan apa, apakah menyenangkan atau perlu perjuangan atau menyusahkan dan lain sebagainya. Ini hidup yang terjangkau, hidup yang bisa kita prediksi. Kita memutuskan sesuatu itu kan sambil memprediksi, oh saya memutuskan ini karena setelah ini nanti begini. Saya akan mengalami ini dan begitu. Dan itu tidak akan teman-teman bisa kalau teman-teman mengambil keputusan bunuh diri. Ada banyak argumen untuk itu, tapi yakinilah bahwa ini bukan keputusan yang tepat, bukan keputusan yang cerdas. Jadi catatan pertama itu ya. Kemudian kalau saya baca-baca tentang teman-teman yang bunuh diri itu, ini nanti hubungannya dengan jati diri. Tidak apa-apa ya, agak panjang. Gak apa-apa. Iya, Kita nggak apa-apa. satu SKS Malah ini gak apa-apa. senang. Lumayan ini. Lumayan kuliah Santai gratis. saja ya. Dinikmati, mumpung ngomong filsafatan. Jadi di filsafat itu ada teori tentang jati diri. Teman-teman yang mengambil keputusan mengakhiri hidup tadi, kemungkinan besar dia misunderstand tentang dirinya. Dia biasanya kalau bahasa filsafat itu mengalami kegelisahan eksistensial.
pertanyaan besar yang sering saya lihat, termasuk dulu ada artis Korea itu yang bunuh diri. Itu ternyata problemnya adalah dia merasa hilang makna terhadap hidupnya. Hilang makna itu, apa sih makna hidupku? Untuk apa aku hidup? Ini momen-momen kehilangan jati diri, momen-momen kegelisahan eksistensial. Mari kita ubah sekarang pandangan kita tentang yang namanya jati diri itu. Makna hidup, makna diri itu sesuatu yang kita ciptakan. Jadi bukan sesuatu yang ada begitu saja. Sehingga apa? Teman-teman bisa terus-menerus memaknai diri sesuai yang kita inginkan. Tidak masalah. Jadi tidak mungkin kita akan bertanya apa sih makna hidupku. Ya, kalau teman-teman bertanya itu, ciptakan sekarang makna hidup seperti yang kamu inginkan. Hidup itu seperti apa? Enaknya, baiknya, idealnya. Jadi makna diri itu bukan sesuatu yang harga mati. Tidak kok, wah saya kemarin sudah matok umur 25 harus sudah lulus S2, sekarang S1 aja belum lulus, berarti hilang eksistensiku, berarti enggak. Ya kamu ciptakan makna baru sekarang bahwa lulus nggak masalah, yang penting. Itu kan makna yang kamu ciptakan lagi untuk hidupmu. Jadi ciptakan terus makna dirimu, versimu. Jadi kalau ternyata makna lama sudah enggak laku lagi, makna lama sudah enggak jalan lagi, bikin makna baru yang lebih relevan, lebih ideal. Karena zaman ini bergerak, dinamis, sehingga kadang-kadang makna lama itu kehilangan relevansinya sekarang. Maka ayo kita ikuti zaman dengan cara apa? Mengambil makna-makna yang baru, menetapkan makna-makna yang baru untuk hidup kita. Nah, cara berpikirnya begitu. Sehingga tidak akan ada titik akhir yang teman-teman stuck sama sekali. Buntu ini Pak, buntu sudah. Kiamat ini bangsa, enggak. Kamu bangun lagi sekarang, citra dirimu, makna dirimu, sehingga kamu siap jalan lagi, siap lari lagi. Nah, mikirnya begitu, Mas Nur, Mbak Dita. Tadi menarik tuh, Bapak bilang bahwa para filosof itu nggak menyarankan untuk bunuh diri. Yeah. Tapi dari pembacaan saya gitu kan, mungkin dari filsafat barat kali ya, hampir kebanyakan mereka tuh kayak menganggap manusia tuh dengan sudut pandang negatif. Misalnya kayak Descartes menganggap ketika kita tidak dikenal, kita akan merasa bahagia. Ketika kita dikenal, kita merasa sedih gitu kan. Terus ada juga istilah homo homini lupus, manusia saling memangsa gitu kan ya. Terus Sartre bilang orang lain adalah neraka. Terus Schopenhauer bilang manusia adalah menderita gitu. Jadi ketika memandang manusia itu adalah sebuah penderitaan, ketika disambungin ke bunuh diri kayaknya nyambung, tapi para filosof sendiri nggak menyarankan untuk bunuh diri. Itu bisa dijelasin nggak? Jadi itu yang saya sebut tadi ya, itu makna-makna yang diberikan oleh para filosof untuk hidupnya. Sartre misalnya bilang, orang lain itu neraka. Arahnya kemana? Aku ingin bebas. Gimana caranya orang lain itu tidak terlalu merecokiku? Atau mungkin seperti Nietzsche misalnya. Kita itu harus hidup dengan mentalitas tuan, jangan mentalitas budak. Nah, ini makna. Apakah Nietzsche pasti benar atau Sartre pasti benar? Bisa saja ada titik-titik di mana pikiran mereka tidak relevan. Tapi itulah makna hidup yang mereka berikan untuk hidupnya. Jadi ini kan paling tidak dengan berani memberikan makna hidup, itu mereka ini siap hidup. Orang yang tidak berani memaknai hidup kan ya tidak siap hidup. Jadi banyak mungkin yang bunuh diri tadi itu siap mati, tidak siap hidup. Jadi, nah para filosof ini siap hidup, senegatif apapun hidup. Kayak tadi saya jenguk Albert Camus, itu nganggap hidup ini absurd sebenarnya. Meskipun absurd, tapi ayo dinikmati saja. Nah, maka tadi ayo ngopi saja itu maksudnya ayo dinikmati saja seperti adanya. Wong yo enak tidak enak, sukses atau gagal, menang itu atau kalah, itu kan sebenarnya persepsi kita, pemaknaan kita. Apa kalau ndak nikah jomblo sampai umur 30 itu terus kamu kalah? Kan ndak juga, tergantung pemaknaanmu.
Apa kalau ndak lulus kuliah sampai tua, sampai angkatanmu habis semua tinggal kamu sendirian. Itu terus kamu kalah, kan ndak juga. Itu terus kamu gagal, kan ndak juga. Apa kalau terus hutangmu banyak di ibu kantin, terus kamu dikejar-kejar, terus kamu dimarahi. Itu apa terus itu simbol kegagalanmu? Tergantung pemaknaanmu. Jadi selama kamu masih siap memaknai hidup, merefleksikan hidupmu, sebenarnya kamu siap hidup. Jadi termasuk para filosof tadi, mereka ya nganggap hidup ini ngeri lah, hidup ini sadis lah kayak Thomas Hobbes tadi. Nganggap hidup ini penuh kezaliman kayak Nietzsche, maka kita harus fight back. Nganggap hidup ini orang lain itu menyusahkan saja kayak Sartre. Ini makna-makna hidup dari mereka. Setidaknya ketika mereka memaknai hidup, mereka siap hidup. Jadi tidak untuk mati. Nah, kayak gitu, Mas Nur. Ini saya tahu nih makna hidupnya Mas Hadi. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Gitu. Wah. Dia itu sudah memberikan makna Iya. hidupnya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dilihat kan kayak itu ya, apakah terlalu gimana gitu? Kayak pasrah atau gimana? Kita juga nggak boleh pasrah. kan, Enggak, apa itu ya? dia semangatnya mengalah. Oh, semangatnya mengalah. Memberi kesempatan yang lain. Oh itu. iya ya. luar Jadi biasa. kalau kok kalah terus Mas Onda, saya beri kesempatan yang lain aja. Bisa buat ngeles Pak, bagus. Terima Iya, kasih Pak. jadi makanya kok sepak bola kita kalah terus Onda, itu kita memang rendah hati, kita memang suka memberi kegembiraan yang lain. Itu kan makna namanya. Mau silakan Bung Hadi dipancing. Pasti Mas Hadi banyak yang nanya. Iya. Jadi kan kebetulan saya juga pernah mengaji di beberapa kelompok gitu kan. Terus ada satu kelompok yang memberikan kita, saya gitu, pandangan hidup gitu kan. Dengan 3 pertanyaan besar. Mungkin di filsafat juga ada ya 3 pertanyaan besar itu. Dari mana kamu berasal gitu kan. Untuk apa kamu hidup. Terus akan kemana setelah kamu mati. Nah ketika kita bisa menjawab ketiga hal itu gitu kan. Insya Allah kita akan menjalani hidup ini dengan baik dan dengan benar gitu. Nah pertanyaan saya, 3 pertanyaan besar itu ternyata bisa dijawab dengan bermacam-macam jawaban gitu. Kayak kelompok-kelompok Islam ini ternyata mereka memiliki 3 pertanyaan yang sama, cuman jalan hidup yang beda kayak gitu. Misalnya mungkin ada yang radikal, ada yang menjadi toleran dan semacamnya. Itu jadi aku menurut Pak Faiz gimana tuh dengan 3 Ya. pertanyaan besar itu gitu. Yo, yang disebut beda-beda tadi itulah salah satu bentuk makna-makna yang diberikan. Kalau dalam agama ya berarti terhadap agama juga orang memberi makna-makna. Manusia itu memang kalau bahasa filsafat namanya animal symbolikum. Animal symbolikum itu makhluk yang bermain dengan simbol. Simbol itu kan sesuatu yang kita beri makna. Kita itu manusia tidak pernah berhenti di fakta. Kita itu selalu memberi makna. Melihat apapun. Saya melihat misalnya bunga ini. Bukan bunga asli. Ini palsu berarti. Ini simbol kepalsuan misalnya. Itu kan makna dari kita. Faktanya cuma bunga plastik begitu saja kan. Tapi dimaknai kepalsuan. Faktanya cuma panggung ini. Mungkin ada yang memaknai. Wah megah sekali. Wah dingin sekali. Wah itu kan makna-makna yang kita tempelkan. Jadi manusia itu memang makhluk makna. Dia tidak pernah berhenti di fakta. Dia selalu masuk lebih jauh ke makna. Saya yakin teman-teman yang tidak pernah ke sini itu punya makna sekarang sendiri-sendiri tentang tempat ini. Nah, macam-macam mungkin. Wah ini kok kayak gudang ya. Ada yang bilang, wah ini menarik ini buat nongkrong-nongkrong ini. Ada yang bilang macam-macam maknanya. Itulah manusia. Termasuk untuk agama tadi. Jadi ada yang memaknai dengan gaya halakohnya sampean tadi. Ada yang memaknai dengan gaya yang berbeda dan lain sebagainya. Yang pertama begini. Pemaknaan-pemaknaan yang macam-macam itu tadi berarti kan sifatnya niscaya. Tidak mungkin kita mengidealkan semua orang sama isi pikirannya, sama pemaknaannya. Nah, berarti apa? Problem paling penting sebenarnya dalam hidup kita mengelola perbedaan ini, perbedaan makna ini. Yang sering jadi masalah adalah kita merasa makna kita yang paling benar, makna orang lain pasti salah, terus kita agresif pada dia yang kita anggap salah. Mungkin kalau dalam agama ya bentuknya
mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan, memurtad-murtadkan, Bid'ah-bid'ahkan. membid'ah-bid'ahkan. Ini agresif pada yang lain. Ini manajemen perbedaannya menurut saya yang lebih digarap. Bukan harusnya orang itu aliran ini semua dong. Ini utopia, tidak mungkin orang itu pikirannya sama. Harusnya orang itu masuk kelompok ini semua, tidak mungkin. Jadi yang lebih mungkin apa? Manajemen perbedaan yang kita urusi. Jadi meskipun Mas Nurhadi punya jenggot, saya enggak, tapi kan enggak masalah kan, enggak kok terus Pak Faiz kurang syar'i, harusnya kan enggak begitu. Sama kita, meskipun beda pandangan misalnya. Nah, cara berpikirnya begitu, Mas. Jadi Makasih. dari belantara makna kita belajar untuk memanage makna yang beda-beda ini. Karena perbedaan itu niscaya gitu. Iya, Nggak karena mungkin percaya sama. ini saya. Kalau kita punya ideal harusnya orang Indonesia itu yo aliran ini semua ini yang cocok untuk bangsa kita. Ya mungkin begitu, tapi tidak mungkin orang itu bisa setuju semua, sepakat semua dengan makna yang sama.